Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Putra Mahendra. Di sini saya akan berbagi rahasia tentang presentasi efektif. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menyelami seni berbicara yang tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga menginspirasi dan meyakinkan para pendengar kita. Sebelum kita lanjut ke materi utama, pertama-tama kita akan jawab satu pertanyaan yang mendasar dulu. Kenapa sih skill ini sangat penting untuk kita? Nah, di sini teman-teman, banyak riset menunjukkan bahwa cara kita mengemas pesan itu seringkali lebih berdampak daripada isi pesan itu sendiri. Nah, ada dua alasan utama. Yang pertama adalah kejelasan. Presentasi yang terstruktur itu dapat membantu audiens untuk menyerap informasi yang kompleks dengan mudah dan mengingatnya lebih lama. Lalu yang kedua itu pengaruh dan kredibilitas. Saat kita berbicara dengan jelas dan menarik, kita tidak hanya akan didengar, tapi kita juga bisa dipercaya. Nah, ini adalah kunci utama untuk mempengaruhi keputusan dan membangun reputasi profesional kita. Nah, untuk mencapai level pengaruh tersebut, kita tidak bisa langsung melompat ke pembuatan slide, tapi kita juga butuh strategi yang matang, teman-teman. Nah, untuk apa sih presentasi ini? Buat apa sih ke depannya? Apakah kita akan selalu menggunakan? Nah, di dalam dunia profesional sendiri, presentasi ini bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada klien atau mungkin ke para investor. Kita juga biasanya jika kita sudah terjun ke dunia kerja atau ke dunia profesional, kita setiap tahun itu pasti akan melaporkan apa yang telah kita lalui atau mungkin progres apa yang telah kita capai dalam waktu 1 tahun. Nah, sebuah presentasi yang hebat itu sebenarnya dimulai jauh sebelum kita membuka laptop, teman-teman. Nah, kita mulai dari strategi dulu. Langkah pertama, ketahui siapa audiens kita. Apakah mereka mahasiswa, apakah mereka profesional, atau apakah mereka masyarakat umum. Nah, kita setelah kita mengetahui siapa audiens kita harus menyesuaikan bahasa dan gaya bicara kita dengan dunia mereka. Nah, yang kedua yaitu kita harus menentukan tujuannya. Apa goals kita? Apakah hanya sekedar memberikan informasi, atau mungkin hanya membujuk, atau mungkin memotivasi? Nah, tujuan yang jelas itu dapat memandu struktur materi kita yang jelas dan terstruktur, teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah rancang kalimat yang tepat. Pastikan setiap poin yang kita sampaikan itu relevan dan memberikan nilai nyata bagi mereka. Jangan buang-buang waktu dengan mereka yang tidak perlu, teman-teman. Nah, lalu setelah kita menyiapkan strategi tersebut, apa langkah selanjutnya? Yaitu kita harus latihan, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita tuh harus berlatih, teman-teman. Berlatih dengan cara mungkin kita bisa berbicara di depan cermin. Lalu kita mungkin kita videokan presentasi kita, lalu kita kirimkan ke teman agar teman kita menilai bagaimana sih presentasi saya gitu. Itu adalah persiapan yang matang, dan kita juga harus melatih teknik suara, teman-teman. Kita harus berlatih berbicara. Kita harus berlatih untuk intonasi pesan suara, itu tinggi rendahnya suara kita. Lalu kapan kita harus meninggikan suara, kapan kita harus menekan suara kita, dan lalu kapan kita harus berbicara secara pelan. Nah, terakhir yaitu kita harus menyiapkan, teman-teman, menyiapkan untuk sebuah pertanyaan. Nah, saat presentasi kita selesai, pasti kita akan ditanyai, teman-teman. Nah, sebelum kita presentasi, maka kita harus menyiapkan dulu, teman. Kita harus menebak pertanyaan apa sih yang akan audiens tujukan kepada kita. Nah, setelah kita sudah berhasil menebak seperti itu, maka kita juga harus mempunyai jawabannya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti itu, maka presentasi kita akan terasa lancar, teman-teman. Jadi kita tidak akan merasa gugup,
kita juga tidak akan terbata-bata saat berbicara, dan kalau bisa kita hilangkan kebiasaan berbicara kayak atau mungkin gitu teman-teman, agar audiens itu merasa percaya kepada kita. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah kita harus merencanakan dengan baik, lalu kita harus menyusun materi yang menarik, lalu kita harus sampaikan dengan percaya diri, dan latihan adalah kunci utama teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.